Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di studio Kak Teh Neni sareng Kang Jejen netizen anu parantos mararanco. Ini aya ceune. Bahasa Arab nama masyita. Masya. Alhamdulillah ini luar biasa sekali ini bertabur bintang. Luar biasa. Kembali di acara HDCI featuring Saparo. Gadele. Saparo. Eta mah cipirit. Aya eta nu ditanya kieu. Mana cenah hitu teh bau-bau teuing? Aing mah hitut mah biasa ngan angin keluar ngabadug tai cenah gitu. Kalamak jeung rerencangan. Pada geus di vibrate. Ya, alhamdulillah ini luar biasa sekali. Ini pertemuan yang indah, pertemuan yang membahagiakan diiringi dengan nasi goreng penuh dengan taburan cabai. Ini nyeri beteng ya. Dada panas. Ini HDCI. Haji Dudi Ceng Idris Baturingu ya Ustaz Evi Effendi, ada Doktor Fahmi Rosihan, masyaallah. Tadi sahur abah mana dokter cenah maksud? Wah, ngodok nu kotor-kotor. Yang mondok di. Ini Ustad, kumaha ya kabarna meni makin glowing wae ya. Alhamdulillah selalu always nggak pernah never atau or sebab because. Waduh. Sebab itu. Beliau menolak tua karena sudah kokoloten. Tidak. Fokus nodon menolak tuh aku mah. Mun ngobrolan mah geus maot. Hah? Ubar kokoloten mah ieu kulit jeruk Bali. Jeruk Bali tek-tekan jeung roda opat make tali rapia gugusur. Jadi bubudakeun. Cenah kokoloten jadi bubudakeun. Masyaallah. Ustaz Fahmi aduh luar biasa ya, handsome sekali. Siga merek Geliga ge. Handsome. Oh, balsem eta mah salah. Lain handsome. Lain handsome. Setan udah nggak mungkin. Oh, enggak mungkin. Jadi boga singkatan DR nu sejen. Dudi rudetin. Nah, Ieu tukang ngarudetkeun nah itu. Boga kolot teh tukang ngarudetkeun. boga gelar anyar mi. Udud, Ustaz Dudi. Eta paling teu ngeunah. Pokona dua ustad nu paling teu ngeunah nyebutanana jeung Udud. Sok bari Udud pan Cek aing ge. Oh di toko sabeula. Tapi nu rewas mah nu keur udu di eean. Tapi nu paling minang mah nu bari udud. Masyaallah. Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah. Bah, alhamdulillah. selalu ganteng ini. Wis gangguan telinga. Ating Anyar deui wae. jeung gangguan tenggorokan. Ini nih Bah nih masyaallah nih. Ini kan teman-teman yang dirahmati Allah yang ada di depan kita semua ini adalah orang-orang yang hari ini Allah amanahkan tugas yang istimewa. Salah satunya adalah da'iyan ilallah. Mengajak orang-orang menuju kepada Allah, mengajak orang-orang untuk sama-sama memantaskan diri di hadapan Allah. Tentu ini ada kisah yang menarik ya. Saya ngobrol dengan Abah itu terkait ini Ustaz Fahmi nih. Nggak tahu ya benar atau tidaknya, saya hanya pengen nanya aja ke Ustaz Nah, Fahmi. benar nih. Kemarin pernah jalan-jalan ngobrol ke Baduy, Ustaz? Mohon. Nah, Ustaz Fahmi ini jalan-jalan ke Baduy terus terbalik deui. Ternyata di bawah nyemput kucing. Terus di sana teh beliau diminta untuk membagikan Quran. Setelah dibagikan Quran, terus sekian lama dicek lagi. Kumaha Qurannya enak dibacanya, udah dibaca belum? Acan cenah belum. Kenapa? Sanu bisa nage cenah jadi jangan naon ngabagikan Quran atuh gitu kan. Akibatnya beliau membuat ini nih. Nah, itu tuh. Ini metode nun, terserah lah mau ngasih nama nun, lam alif kop bebas pokoknya mah nun we mah. Nu jelas jerona Nun jauh di sana. Nu jelas jerona lain nun kabeh nya, Bro. Nun unggul. Dibuka teh nun kabeh cenah Mas Bet kumaha? Metode nun. Itu. Jadi akhirnya membuat ini dan mendidik orang-orang sana untuk mengajarkan metode ini dan kembali lagi ke sana untuk mengajar di sana. Tentunya dalam kondisi seperti ini sebelum kita jelaskan apa ya dengan metode nun ini dan bagaimana respon dari Ustadz Evi, saya ingin ya mungkin aja ya di antara sahabat semua ada yang mau jadi donatur, beliin tuh
Buku ini buat saudara-saudara kita di Baduy gitu. Eta, bro. Pang belikeun berasa berapa? 30 juta. 30 juta. 30 juta ini untuk sekian eksemplar seperti itu. Pokoknya mah breng aja ya. Dari 30 juta teh jadi sabara bukuan? Sabara bukuan seueur tah. 100 sakitu we lah. Nah, jadi bisa kita berdonasi untuk memberikan pengajaran metode ini kepada saudara-saudara kita di Baduy. Saya jadi ingat salah seorang jenderal, Ustaz. Ketika kami waktu kuliah dulu mengislamkan saudara-saudara kita dalam sebuah dari aliran kesundaan, saya tidak sebut namanya ya. Salah satu jenderal inohong di Indonesia bicara seperti itu. Kapun Bapak hari karena saya ikut bersama beliau rektornya dan saya mahasiswanya. Tong diseepkeun sadaya tuh, sesakeun kanggo cagar budaya. Jadi tong dikasurgakeun sadaya kana rakakeun saware meureun kitu bahasananya. Dan neraka yang butuh Kita ibarat biasa pemberian sholat subuh kaberangan asar-asar tuh kaburitan. Kita ngeunaheun teh. Karena dan neraka ge perlu eusi. Ini kumaha eta Ustaz dia cariosna teh ye ngalalakon heula ya siga. Sebenarnya lahirnya menggunakan metode nun ini kan layarnya banyak San. Itu hanya salah satu kisah aja di temuannya di Banten itu. Yang pertama saya gunakan ini sebenarnya di teman-teman majelis tato. Tato teh naon? Taubat total. Soalnya di sini ada tato Sopandi. Tato Sopandi. Ikhtiar taubat total. Jadi saya pun melakukan tindakan itu ke teman-teman majelis tato itu basicnya saya terinspirasi oleh kebiasaan pun ini. Kebiasaan nenek saya. Jadi nenek saya itu dikatakan menurut beliau lamun anu disebut hafal Quran teh lain ngan seukur nu diucap tapi jeung ditulisna. Gitu. Masya Allah. Dan akhirnya saya ingat juga dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kalau nggak salah. Qajid suyuda kabil hibali wasikoh. Ilmu itu kan seperti binatang buruan kata Imam Syafi'i. Dan untuk mengikat binatang buruan itu ilmu itu seperti binatang buruan. Matak sok manggih hese deui, teu apal deui itu diibaratkan sama Imam Syafi'i sebagai binatang buruan. Tah ketika geus manggih, ketika sudah mendapatkan binatang buruan itu qajid suyuda kabil hibali wasikoh. Ikat dengan tali yang kuat dan tali itu adalah bil kitabah. Dengan dituliskan. Yang ternyata ini yang kemudian diamalkan sama nenek saya. Lamun geus hafal kulhu teh henteu diucapkeun hungkul tapi jeung tulisanana sarua teh jeung Quran. Eta teh betul, Ustaz. Ada yang jatuh cinta tulis-tulisan lewat surat. Zaman saya dulu. Iya. Kemudian putus eta teh nyeri masalahna tulisanna aya keneh. Jadi legacy. Nah, bagus nama engke ulah tulisan ari jatuh cinta teh ngomong we. Karang kena nu diduruk. Sigana pengalaman ya ngadurukan surat. Si Abah. Dan yang lainnya Ustadz kan dalam wahyu yang pertama kan Iqra. Betul. Perintahnya adalah membaca. Betul. Dan selanjutnya di al-qalam adalah nun wal qalami mastur. Dan dituliskan. Jadi dua tindakan perintah ini yang kemudian menjadi inspirasi kuat yang pada akhirnya saya praktekkan saat itu di teman-teman majelis atau tepira nulis bismillah nepi ka sareurik kabeh gitu. Disebut sareurik teh timiti ceurik memang teu bisa nulis. Kembang negato. Sampai kepada dalam pengertian nangis dalam secara batiniah gitu. Karena memang ternyata yang diucapkan mah gampang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mang awe audien nu hadir di dieu sok cek bismillahirrahmanirrahim nah nulis sebenarnya kabeh can. Cangtang tuh. Nah, dan itu pun kemudian ketika hal yang lain saya praktekkan ke ada teman yang dari Jerman itu saya teman dari Jerman. Jenderal Sudirman. Orang Jerman. Boleh Jerman. Pendekatannya saya gunakan pun sama dengan tidak hanya sekadar penggunaan ceramah, tapi juga pendekatan menulis. Dia menuliskan dengan bismillah. Dibalik si eta mah. Ngomong nacan lancar tapi tulisan lagi halus. Dan metode-metode ini juga kemudian dipraktekkan yang kemudian dikumpulkan perlahan sampai ada salah satu orang yang sepuh udah cukup ya senior lah dari seumuran Ustaz Dudi lah kira-kira. Senior. Seumuran sareng Ustaz Dudi. Beliau bukan senior ya mah. Diedit senioran diedit. Beliau mah iya nanti vintage. Anti melawan tua dia mah euy.
Old school. Old school. Jelema nu melawan tua teh dosa besar. Nah, Manya nu kolot dilawan. Tapi aya oge nu berbakti ke orang tua beak 4 botol. Nah, Dalam bentuk botol. Berbakti kepada orang tua. Nah, pada kisah orang tua itu kemudian dia sampai bilangnya gini, Ustaz saya teh geus haji, umroh geus sabaraha kali. Kurang lebih siga gitulah. Tapi terus terang saya teh boga cita-cita di keluarga hayang bisa ngaimaman, nepikeun kayeuna can bisa. Nah, Baji teh da teu wauh-wauh acan akurana oge, teu bisa maca-maca acan. Hijayah ge kasarna mah teu wauh lah sebut. Eta posisi geus beak 12 ustad da teh. Eta teh ngeri. Geus beak 12 Kanibal, ustad kanibal. teu teurak keneh wae. Teu keneh wae. Nah, dalam perjalanan kemudian beliau meminta Ustaz pengajarkeun ngan ulah ku ente cenah aing era. Utus we murid ente atau salah. Ya, diutuslah sama saya bisa dimad Oh, siap. Ustaz Imaduddin saya utus dengan saya kasih saran pakai pendekatan ini dan diantaranya ini. Nah, qadarullah kurang dari 3 bulan beliau belajar bersama Ustaz Imad sampai ketemu di bulan Ramadan. Bonusnya selain dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa menuliskan sampai dia kemudian bisa menjadi imam di keluarganya. Dan bonusnya di bulan Ramadan itu pertama kali dalam hidupnya dia bisa hatam Quran. Jadi dia pengen jadi imam dalam keluarga itu Keluarganya. luar biasa ya. Karena istrinya ngancam, sok we menteng imaman orang kawin jeung DKM. Ngeri. Sigana eta mau ditulukeun carita eta Biasanya lahir karya itu dari tekanan. Fahmi kan filsafat keliling basicnya. Sebenarnya orang filsafat tuh quotes-quotesnya dalam. Sebetulnya basicnya psikologi, tekanan rumah tangga. Sebenarnya yang quotesnya ke pribadi. Mereka baca batu. Tah eta. Nah, dari pendekatan-pendekatan itu yang kemudian dikodifikasi dan qadarullah jamaah yang belajar dengan menggunakan metode ini yang saat itu belum terkodifikasi dengan baik. Dari beliau sendiri yang meminta, tadi saya orang cetak bukuna gitu. Allah. Jadi penggunaan Rasa syukur dia sudah bisa menjadi imam dan menyelamatkan istri nikah dengan imam masjid. Iya. Keke pokoknya orang. karena secara temuan yang saya dapatkan begitu banyak metode-metode membaca. Bahkan dengan bahasa komunikasinya adalah belajar cepat misalkan. Bagi saya itu bukan menjadi prioritas. Karena pada level hafalan Quran saya pikir untuk saat ini butuh penekanan pada level penghayatan. Iya. Banyak yang hafal tapi sering juga luput tentang pemahaman dan pengertian hingga pada nilai-nilai apa yang harus diaplikasikan pada apa yang dia bacakan. Nah, dengan pendekatan kalam ini, dengan pendekatan menulis ini ada nilai-nilai penghayatan yang bisa kita rasakan. Bahkan tadi cerita dengan orang Jerman itu sampai ada pertanyaan siga kieu saat pakai bahasa Inggris harita pertanyaan teh. Orang Jerman. Tapi pakai bahasa Inggris. Soalnya gaduh kunci Inggris. Nya, sabab mun make bahasa Inggris kan urangna teu ngarti. Sampai bertanya seperti ini. Kenapa nulis huruf Arab dari kanan ke kiri? Nah, ulang urang teh alah jawabanana asa can manggih tinu hadisna cik urang teh. Nepi digerowan tah ustad-ustad di pesantren teh. Cik pangajawabkeun eta pertanyaan, sugan aya hadisna nulis Arab di ke kanan ke katuh aya hadisna saat itu nawe tadi gitu mau terakhir jawaban gitu. Pernah ada yang nanya sama saya kenapa dari kanan ke kiri kan itu. Saya nanya juga kalau mobil di tempat Anda di kiri di kanan. Di kiri cenah, di saya di kanan. Di situ kenapa ke kiri? Nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa kanan kan beres. Nah, saya nggak ada menjawab. Akhirnya jawabannya saya menanggapinya seperti ini. Kenapa di kanan? Karena basicnya manusia itu adalah diciptakan dalam keadaan baik. Saya jawab seperti itu. Pada dasarnya manusia, makhluk apapun di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Ari Cina pan ti luhur ka handap. Kenapa dari atas ke bawah? Kan diciptakannya dari Tuhan. Atau turunan Adam ti luhur ka handap. Bu Ami Abi kenging pertanyaan gitu saja jawabannya ke Arifan. Kenapa dari kanan ke kiri? Duka abina ge enggal di dieu urang teruskeun ka RT-na gitu daripada garelut. Nah, ketika saya ngasih argumen semacam tadi yang sifatnya ijtihadi, karena saya juga tidak menemukan secara Qur'ani maupun secara dalam bentuk hadis sekalipun, secara ijtihadi saya menjawab seperti itu bahwa pada dasarnya manusia itu terlahir secara baik, ongoing dia akan menemukan jalan hidupnya, entah itu kiri entah kanan, dan pada akhirnya dia akan kembali lagi. Seperti itu. Dan artinya ini adalah konsepsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali kepada asal. Ketika saya memberikan penjelasan itu,
nya qadarullah ditanggapina teh oke make sense. Nah, Cek mana nama make sense penjelasan siga kitu teh. Cilepeung. Tapi nggak ngobrol gitu ke orang pesan mixui. Haus menenes debat. Tapi kedai kopi teh. Maka saya keluarin sedikit quotes bagi yang hati-hatinya masih kosong dari pasangan. Buru-buru karawin mising desian mixui. Sok ku mixui mah nu kosong di areusian. Nah, artinya dengan pendekatan ini harapan besar saya tidak terjebak pada percepatan hafalan. Yes. iya. Karena yang lost dari percepatan hafalan yang dialami saya di pesantren saya sendiri adalah bahkan ketika anak-anak santri ditanya apa makna Bismillahirrahmanirrahim bagi diri kamu, berhenti di nerjemahkan saya. Lost pada urusan penghayatan dan jangan Oke. harap itu kepada urusan pengamalan. Ya. Karena Menghayati urusan saja penghayatan tidak, saja ya, tidak iya, ada. betul, Gitu. betul. Sepakat, Jadi sepakat. ketika ada unsur penghayatan berarti ada di sana ada unsur kedalaman dalam memahami sesuatu. Dan jebakan percepatan cepat membaca cepat anu ini kan bagian dari kelakuan setan. Iya. Al-ajalatu minas syaiton bisa jadi terjebak Bisa jadi, seperti itu. Walaupun dalam konteks yang lain urusan cepat itu adalah fasabiqul Fasabiqul khairat. khairat, betul. Jadi ini dua mata pisau tadi. Jadi percepatan yang mana itu kan fasabiqul khairat seperti apa? Tapi apa kabar ketika nilai-nilai penghayatan dan pendalaman pada sesuatu terlebih kita memahami bukan sekadar kitab suci tapi ini adalah bagian dari mukjizat yang sudah diwariskan kepada umat Iya, muslim. Betul. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah masih memahami atau merasakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah mukjizat buat hidup kita? Tidak hanya sekadar bacaan, tidak hanya Tapi sekadar ada yang ucapan. naros Ustaz. Kenapa umat manusia dikasih Quran oleh Allah melalui Rasul? Hmm. Ya, jawabannya kira-kira apa? Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Eta jawabanna mah. Wantun gale teu wantun lageule. Ti ditu na we sakitu. Tong ngabatikeun. Wani ngalawan Quran, kalau Google dia ngejawab semaunya. Kalau Quran ngejawab semuanya. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah bisa mere langsung, tapi kan itu pola Allah. Seperti Musa kenapa disuruh memukulkan tongkatnya ke laut karena si Fir'aun. Muncul barudak monrek geus kecerak Fir'aunna, tapi kan anak buahna ngagulung aing. Aing kitu mah taat ka Allah kan disletingkeun ku Allah ge beak jeung bubuk-bubukna. Bener. Gitu. Tapi sajahat-jahatna Fir'aun teu ngajual keusik kan. Nya ge boga padang pasir. Bae da 5 poe deui. Ya. Tapi cek budak mah cenah buah apa yang paling jahat, buah apa? Buah pir naon? Firaun. Budak Sakit tuh. sakit tuh budak. Oh ini Segala binatang apa yang Kristen? Hmm? Binatang apa yang Kristen? Gereja. Paus. Oh, termasuk ini ya Ustaz Fahmi ada fenomena itu Paus sekarang. Paulus. Ketika kalimatnya adalah percepatan, barangkali hari ini betul tuh dua mata pisau itu karena ada orang tua ataupun pengajarnya yang bangga, Ya. ketika dia anak yang dididik atau anak kandungnya itu bisa menghafal Quran dalam waktu 2 tahun. Kemudian jadi berbangga. Torik aja 2 bulan sudah jadi haji. Ini kan bab kandungan saya. Jadi saking percepatan 2 bulan Torik udah jadi haji. Jadi mungkin ya talbis iblis di situ memang bisa jadi masuk kan. Kemana we podcast masa dibayar atuh. Penting mah rame. yang namanya kecepatan kan ada nih orang tua suatu saat wisuda anak yang hafal 30 juz. Dengan bangga ibunya datang dari Oke. Bandung ke pesantren itu. Iya. Alhamdulillah Ustadz, anak saya sudah hafal. Nanti saya dapat mahkota di surga dari GR anak ya? saya. Mual lah Bu, saya bilang. Nah Ustadz, mual ibu, nu dapat mahkota Ustadna, mual ibu. Ibu nama Kayak tuh udunan. Tunggu uduna. Bapak-bapak tuh mahkota. Segala DR sok balapar urang teh. Ini pertanyaannya. Ustadz Evi mungkin Oh, iya. ada apa yang Ustadz pernah kan Ustadz juga pernah baca, ada apa dengan Yang kita lupakan daripada surat Al-Baqarah tentang hutang tuh dua berapa tentang satu lembar 282 ya kalau nggak tentang akad tentang notarian. Di situ ada kalimat falyaktub nyambung yang hadis nu tadi, pengikatnya adalah tulisan. Tak izin ngaceng i ke Ustaz jarang WA mun teu dibidan mah seratana goreng abi. Ngamam ceker hayam. Jadi bicara 4 Iqra. kali 4 ya tetap. Nah, bicara Iqra, bicara bacaan. Dalam Quran itu ada 3 kalimat yang artinya baca karena sempitnya tafsir ya. Untuk naon ngaranna teh kekayaan bahasa di Indonesia tuh saking miskinna
Iqra baca. Baca. Ya utlu baca, Baca. rotil baca. Padahal ini beda Mi. Siakul kalamna benten. Syakul kalamna Iqra ma'ana biqori kan sampai Nabi bertanya, apa yang harus saya baca? Tuturkan weh Iqra. Maka Nabi kita tuh nggak korupsi. Kul Saujratna. saujrat nanti ditunan sakitu dibejakeun sakitu untuk kul katakan Muhammad. Kul katakan Muhammad. Dilelewean Jibril teh. Ya. Nu kadua utlu mauhiya. Baca dari apa yang diwahyukan itu sambil dipahami. Akimu sholah karena ada pekerjaan nih. Jadi entong diteurian bulet. Nah, tahapan yang tadi kata Pami, kalau ditulis itu biasa nama langsung dikenal. Oh iya tulisna rengkona cek bahasa kolot mah. Aya rengkona teh teh. Nu ka tilu rotil masalah ketertiban membaca wa. Nu sok dijeun jilid tajwid. Warotil Quran dan tartila. Saya ajak ke sini pakai tajwid nanyakeun alamat. Bumina Ustadudi di mana? Nupang Payunna. Beda jeung ka toko properti eta Bumina eta bos properti mun Nupang Payuna Agung Sedayu Group. Senin harga naik. Sunda wae perlu tajwid. Komo ieu mujizat gitu loh. Maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ieu mah bonus ti Allah Nabi katur inspirasi membikin metode untuk walaqad yasarnal Qur'an. Quran itu sebenarnya sudah mudah. Tapi bukan kemudahan yang jadi masalah. Urangna nu ngedul. Ya. Fahal lidzikri, fahal mimudzakirin. Quran itu mudah untuk diingat. Maka fahmi al-fiqhu, al-fahmu. Fahmi itu kan fikih, pemahaman. Orang paham pasti hafal. Tong mawanggaran kayak Dudi lieur. Pami pahmung kayak Dudi naon. Kan rudet teh. Kan kiih teh 2.000. Ngising 3.000, mandi 5.000 di toilet umum teh. Cokot efektif na teu mah teh ngising. Ditagih anggar 5.000. Nah, nu ngising mah pasti kiih. Sia noong teu abis sok kitu Pak Ustaz. Bere 10.000 teh angsulan ising geuni 5.000. Ya. Orang paham pasti hafal tad. Tapi orang paham, orang hafal belum tentu paham. Maka ada di Quran surat Al-Waqiah, la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Ini masuk ke bab tergesa-gesa. Kalem ya tuh maca Quran mah. Maka ketika tarawih nah bet demo baca. Padahal cek etika sunnah nage faqra matayassara minal Quran, baca yang termudah. Dan tinggal di jamaah. Ulah kejadian kul hudi rakaat kedua karena ngespiral tanggung ngimaman era kebijakan Tapi bijil. saya pikir, Ustaz, Di rakaat kedua malaikat tukang baik kul hudi. Untuk urusan seperti itu kan ada kisah terjadi pada masa Naon temi? Kanjeng Rasul Muhammad, di mana Rasul Muhammad mengutus seorang hafid Quran di daerah Kuba, kalau nggak salah itu dijadikan imam masjid. Dan selama hampir 2 tahun imam masjid itu rek salat naon wae, event taraweh, kul hudi. Teu naon asal Sampai memang protes kan jamaah. Apa dasar? Ongkoh cenah nu diutus teh hafid Quran, tapi kul hudi kan ditabayunkeun ku Kanjeng Rasul. Apa yang terjadi jawabannya? Ustad. Ya Rasul. Abung aja hiu. Serab we. Buat kelalah. Serab. Ya Rasul. Saya membaca pada setiap imam saya Al-Ikhlas karena saya mencintai ayat itu. Ku cinta aman. Dan setelah kita bayangkan Rasul, oh iya silahkan kalau memang boleh Apa ayat baca nu kulhu lagi boleh asal hafal Quran. itu Tapi ini mah baca kulhu lagi teh. Sama udah apa Karena hoream ngapalkeun sejen. Hoream ngapalkeun beda-beda deui. Baik kul hudi. Nah, artinya kan ini ada nilai kedalaman Ustaz di sini. Ya. Tidak menganggap enteng, tidak menganggap rendah pada hal yang lain. Ada nilai kedalaman. Ini kasusnya sama Mi seperti di organisasi Muhammadiyah. Kenapa selalu al-maun? Karena pemaknaan dan pemahaman pendalamannya, eksekusinya belum kelihatan. Itu kan tokoh Muhammadiyah. Oh, iya. Selalu sih tiap ngaji teh Ahmad Dahlan. Itu mah saya belajar dulu ngaji di sini. Ku al-maun ayo. Ternyata beliau guru dari Muhammadiyah dan katanya ini filosofi Muhammadiyah al-maun. Iya. Dan itu menjadi praksis tindakan. Betul. Gagasan. Nah, artinya kenapa kita sering menganggap bahwa asa terbuka inspirasi, asa terbuka solusi, karena kita sendiri jangan-jangan sudah ngeband dengan diri kita, bahkan tidak menganggap bahwa sejatinya itu adalah Al-Quran itu adalah warisan buat diri kita semua, dan itu adalah mukjizat yang masih berlaku malah. Iya, sampai berlaku sampai akhir hayat nanti Kan gitu kan, sampai mukjizat akhir Nabi zaman. nu lain mah teu berlaku. Itu berlaku. Iya, bahkan wajizatnya satu-satunya mukjizat yang diwariskan Betul. Quran. Jadi yang dijamin akan merawat semesta sampai akhir zaman itu innalahu lahafidun itu Quran.
kitab yang lain tidak dijamin, Tidak dijamin. tidak diberikan jaminan untuk merawat semesta. Kenapa Rasulullah diutus untuk menyampaikan Quran? Karena Allah tahu manusia pasti salah, diluruskan lagi oleh Quran. Kalau manusia akan benar semuanya, karena moal diayakeun Quran teh. Jadi wajar Ustaz ketika praktek dalam keseharian, dalam kehidupan masih banyak orang yang masih eleh ku jimat. Gara-gara umatna sorangan tenganggap Al-Quran sebagai mujizat. Sebagai jimat. Gitu. Akhirnya ya hanya difahami Al-Quran sekadar bacaan. Dan lebih parah lagi hanya berhenti di ranah-ranah ritual sholat. Tidak difahami bahwa itu adalah medium inspirasi, itu adalah medium jawaban hidup, way of life dan seterusnya. Kenapa? Karena terjebak tadi percepatan tadi Ustaz. Betul. Akhirnya kalau cuma sekadar percepatan hafalan, BOG bisa bismillah wae mah. Eta nu beo itu saritem nih. Maotna mah anger we kiak. Teu la ilaha illallah. Ustaz ini ada yang penasaran barangkali jamaah yang di sini ataupun sahabat-sahabat yang nanti nonton di YouTube, channel YouTube sama ini Instagramnya Ustaz Dudi. Boleh dibuka Ustaz dalamnya tuh gimana sih penampakan dalamnya nih? Nun semua. Semua. Jadi di metode ini yang seperti saya katakan tadi bahwa pada setiap hurufnya kita diajarkan untuk mencoba membandingkan pada setiap huruf karena dalam pemahaman yang lain pada setiap huruf itu kan ada ruhnya. Iya. Artinya kita berhadapan dengan ruh yang lainnya. Artinya kalau dalam tradisi kaligrafi itu kan satu huruf itu satu nafas Ustaz. Satu huruf untuk satu nafas. Nah, artinya kan jangan nu bengek mah penting ya teh. Pelajaran pernapasan. Nu bengek teh cocok jadi tukang kaligrafi mah. Jadi pelajaran pernapasan. Ini kan dikasih dikasih titik si kebudak TKD pada akhirnya. Oke. Dikasih tuntunan, dikasih tuntunan cara menulisnya perlahan. Jadi tinggal ngikutin titik-titik eta we. Jeung saran saya nulisna mending keneh ku pulpen. Ulah ku patlot. Nah, ngarake meuli di bukuna gitu. HDE teknik marketingna. Dan ini kan Semua ditambutkeun. semua bertahap gitu menuliskannya. Kenapa? Ya karena hidup pun bertahap pada dasarnya walaupun tidak selalu sistematik. Iya. Da kadang-kadang da wayana hirupna kudu siap jeung reuwasna. Maneh ngadoa naon wae kadang-kadang nu didoakeun naon jawabanna naon tak kitu. Wayahna hirupna kudu siap jeung reuwasna teh kitu. Dan dengan mempelajari Al-Qur'an melalui huruf-hurufnya dan ini yang membedakan apa bedanya huruf Al-Qur'an dengan huruf Arab. Naon atuh? Mun urang nu nanya pasti jawaban urang teh nyaho. Abdina ge enggal. Nah, kan huruf hijaiyah itu kan penyempurnaan dari huruf bahasa tradisi Arab, Ustaz. Dan ini yang membedakan antara bahasa Al-Qur'an dengan bahasa Arab itu berbeda. Yang dipelajari di pesantren-pesantren itu bahasa Arabnya bahasa Arab Qur'ani. Fushahnya. Fushah. Abur eta santri ka Yaman, abur ke Mesir bisa mau ngobrol jeung orang Arab aja Mesir. Cantang tuh. Beda Arab. Itu amiyah semuanya. Amiyah. Beda ini yang kemudian membedakan antara apa bahasa Arab dengan bahasa Al-Qur'an. Dan ketika kita mampu menggunakan bahasa Al-Qur'an dalam percakapan sekalipun tong boroning di akhirat. Di lokasi nawai orang dianggap jelema nu mulia karena dianggap orang yang terdidik. Kelas ieu atuh mi kartu minaina anta Syekh. Nah. Min Bandung, ilaina ihdinas siratal. Lah, geus aing minang umroh teh. Jadi melalui metode ini sebenarnya melengkapi dari metode-metode yang sudah ada gitu. Yang lebih tepatnya kami tidak ingin terjebak pada frase percepatan tadi. Tapi lebih mengedepankan nilai-nilai penghayatan melalui jalur penulisan bil kalam tadi. Nih, lihat nih. Di sini ada huruf ini, nanti tulis di sini teh. Di sini ada tulis mun bisa pakai pulpen supaya tidak dipinjamkan. Iya, nanti kalau pengen yang lain ikut nulis tuh bisa meuli kan gitu ya. Bukan pengen laku supaya pinter gitu. Iya, betul. Supaya tahu kesalahannya. Da teu laku kitu nanon di sini akan ada donatur yang akan membelikan ini buat warga Baduy. Tenang. Kan gitu. Nolain donatur tong ngilu ngatur. Itu percepatan dan memang kadang-kadang kita tidak butuh cepat. Ya. Kenapa saya sebut tidak butuh cepat? Cik untuk Bandung perlu nggak sih saya punya mobil sedan dengan 8.000 cc? Sama Asa teu perlu. Asa teu kudu. Asa teu perlu.
kecerdasan berkendara itu jauh lebih penting untuk bisa sampai ke mana, ke lokasi daripada kecepatan. Kendaraan. Kan gitu. Nah, kecerdasan membaca harus akan membuat kita cepat sampai kepada tujuan daripada sekedar kecepatan. Ya. Naon tah pelang? Oh. Oh, tinu pelang tulisan gitu. Kurang-kurang. Dadang. Saya ge pernah maca rambu-rambu, hati-hati di jalan, aing sok aya ngajawab. Kamu juga karena rambuna geus bengkung. Di sok aya ngajawab, kamu juga. Nah, mending eta mah kamu juga ya hati-hati di jalan. Urang ngajawabna makasih. Geus bengkung si tiangna. Berarti si anaknya katabrak. Ini buat anak-anak kita belajar nulis daripada sekedar belajar ngegambar ya. Ini mah untuk semua usia Ustaz ya? Untuk Semua semua usia. usia. Jadi Iya. tester yang saya gunakan pertama dari orang dewasa, yaitu yang dari teman-teman majelis tato Budak baheula. dengan ragam latar belakang. Malah sakapeng bari ngajak kita berkergede. Ada yang sambil mabok. Iya, demikian kan iya. Saat abdi bade ngiring ngaos bae ka Cimabok, kumaha goblok dan arake butuh sih. Aing nggak karang ngaji tadi bari mabok. Nah, mangkaning justru awalnya justru ke orang-orang dewasa pertama, kemudian ke orang tua gitu ya. Jadi dari mulai lansia, orang tua, dewasa, remaja ini sudah kita praktekkan. Bahkan ke anak-anak TK, PAUD udah dipraktekkan gitu. Yang sudah mendapatkan testimoni langsung yaitu dari orang dewasa dan orang tua itu. lebih Gitu. cepat ya. Ya, Lebih gitu. cepat. 3 months. Ya, kenapa orang tua harus lebih cepat? Geus tereh mararawat. Jeung hayang lain, jeung hayang laun sagala. Aya nu nyarios kieu Ustaz. Alah terus Ustaz berbuat baik teh buat kita teh proses Ustaz. Ya geus rek maot teu kudu make proses robah ayeuna keneh bener teu? Ya make proses maot teh teu sempat menikmati indahnya berbuat baik atuh. Percepat ya untuk bisa untuk hafalnya ya oke lah. Hafalnya bawa aja dalam sholat kita. Ngan kade we sing hati-hatinya. Kan aya bapak-bapak ayo we alam nasroh ngapalkeun teh. Pas jadi imam Allahu akbar alam nasroh kasadok. Ceuk budakna teh subhanallah. Subhanallah, naon atuh dugnya nanya. Bismillahna mana Pak? Oh, pot. Dasieun. Karena ngapalkeun percepatan. Ngapalkeun alam Singkat nasroh. spontan ya. Dan Jika Ome dino poek, makan apa namanya? Dilengkapi oleh teman-teman asatid yang lain yang punya ragam pengalaman yang biasa dia ngajar di PAUD, ngeprivat di anak edes semua. Jadi ada sekitar 7 orang apa 6 orang tim yang terlibat yang masing-masing dengan kebiasaan dia ngajar bahasa Arab, Al-Qur'an, tahfidz dan segala macamnya gitu. Jadi dilengkapi dengan sejumlah pengalaman-pengalaman, proses-proses teman-teman yang lain. Testimoni ya. Ini para yang menyusunnya Ustaz, yang ikut terlibat dengan tim ini juga mereka punya pengalaman secara intens dengan masing-masing santrinya dengan pendekatan ini seperti bukan gitu. Jadi artinya kita paham bahwa ini bukan metode yang paling sempurna, tapi kita saling melengkapi satu sama lain. Mun ieu metode sempurna isu kiamat. Geus. Aku mendapatkan istri yang sempurna geus maot gitu kan. Nah, Kayang. ini nih Ustaz nih, ini menarik nih ya. Selain yang ditemukan itu adalah ada fenomena di saudara-saudara kita yang ada di Baduy terkait membaca Al-Qur'an yang ada lagi nggak di wilayah-wilayah seperti itu yang jadi lain. problem? Ya di beberapa di tahun terakhir tuh kemarin saya hampir separuh keliling Jawa Barat misalkan sekitar 15 kota kabupaten situasinya juga hampir sama. Hampir sama. Hampir Jadi sama. teh Ustaz Fahmi teh lintuh sebenarnya sampai aku angin. halaliber saware. Hampir sama. Dan yang menarik yang keren itu di teman-teman Bandung khususnya yang anu suka resep pemotoran kan sekarang mulai tren dengan syukur pemotoran Iya, kalembur teh bari iya. ngabagi-bagikeun Quran. Nah, dari fenomena itu dari setiap titik yang soleh teman-teman lalui kemudian bagikan Al-Qur'an, saya cek lagi Ustaz. Dan ternyata itu masalahnya. Oke. Problem kedua. Araya kene nepikeun ka wareuh teh kene hasil dibagikeun Bacaan Al-Qur'an teh teu dibuka-buka meureun. Jadi saya kasarna mah saya mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dengan kemampuannya membagikan Al-Qur'an. Dicek, dievaluasi. Ternyata dibaca aya lolobana mah henteu. Nah, ternyata masalahnya sampai pada urusan ya can bisa ngaji dan seterusnya. Kadang ya paling
menyakitkan itu adalah hayang ngaji tapi eueuh guru. Tah eta. Matak jeung Muncul orang lagi Bandung. masalah kedua berarti Iya, kan ya. gitu. Makanya kemudian gagasan saya dengan teman-teman sepakat insya Allah misalkan di wilayah pelosok manapun misalkan Baduy salah satunya misalkan yang lainnya bila perlu cokotan we generasi-generasina Iya. titipkeun di Madani tetap Iya. di Mamba Huda misalkan titipkeun di At-Tahajud. Tahajud, betul. Nah nanti mereka akan menjadi generasi-generasi penerus di kampung halamannya. Masya Karena heureuy babaturan orang bika sebeleun aya jelema di dieu. Ngarep Aya. ngomongkeun tukangeun gitu. Jadi kan ngabagikeun Quran dat bagikeun. Ibu peryogi yeuh, muun atuh peryogi kangge abdi kangge murang kali seterusna dibere hiji sewa. Colotok teh, ibu peryogi injilna. Muun atuh peryogi ibu oge. Kita kalakuan babaturan orang tapi kesebeleuna teh. Aya di dia aya. Aya. Kita kan temenan ngomongkeun Nu tadi batur mekal mah. sarung. Toleransi. Nah, itu kan itu artinya cek ombak. Betapa gitu kan. Awam sekali Awam tentang sekali. kitab Dan suci. lokasi yang tepat saya itu dia bagikan itu aduh tadi teh hayang ngaji tapi eueuh guruna Eueuh nu ketika ngajarkeun. hayang Jumatan butuh waktu 2 jam. Aduh. Kurang mah hayang ngajar wah muridna. Problem. Problem. Ayo orang kota masih pabelit jeung urusan sertifikasi sia. Hanya itu disusah-susah. Itu Jumatan sampai 2 jam, Ustaz. Iya. Ke Tapi masjid, pakai motor ke ke masjid. masjid. Ke masjid. Tapi Pakai motor. ente Didorong. Soalnya lain cek Abah tadi didorong cenah. Tapi abah nu naikna. Kekuatan motornya. Mungkin 2 ada jam. apa ya? Saya minta dari Ustadz Devi Nah, benar nih. nasihatlah buat kami semua menyangkut ini Quran, menyangkut tadi gambar masjid. Oh iya yang, nih. Coba yang ditampilkan. apa? Yang akan Ini juga mungkin salah satu program lagi Ustaz ya nih. Iya, karena ini Soalnya. juga kenapa gambar masjid ini hadir karena basis dari permintaan mereka. Itu ya di problem tadi teh eta. ini Iya. jadi buat Jauh ke teman-teman ya. masjid, jauh ke madrasah, Iya. ke hayang aya ke eueuh-eueuh teh ning gitu ta. Nah, akhirnya saya kemudian diskusi panjang dengan saudara-saudara di sana. Saya bilang, kumaha lamun dikiekeun, tah ieu mah cocok saja cenah. Sami jeung kultur dari orang dia gambar siga kieu. oke, Satu itu, artinya kita tidak keluar dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Betul, mana. betul. Dan yang kedua, ini basisnya bukan dari saya, tapi permintaan mereka Mm-mm. untuk mengakomodir anak-anak untuk bisa belajar ngaji gitu. Karena yang tadi teh problem jauh ke masjid dan seterusnya. Betul. Nah, kata mereka, saya mah nu kieu teh cenah aku sekian jetrek oke beres di dieu mah. Nu penting mah aya jangan ngabako. Nah, seperti itu gitu. Dan saya bilang ya doakan we cik urang doakeun mudah-mudahan saya bisa ngawujudkeun. Saya minta bantuan Insya Allah teman-teman ya yang lain teman-teman semua ini wakaf untuk pembangunan masjid di daerah Baduy. pemukiman di Baduy dengan pola seperti milik warga Baduy dan kita tahu kemiringan kemiringan atap seperti ini sejuk ya, Ya. dingin dengan Sirkulasi kemiringan udara ya. kurang lebih 45 derajat itu bikin teduh. Itu sama kayak ini, Bah, sama kayak masjidnya beliau ini di At-Tahajud ya. Ya, Di masjid gitu. di Tahajud. Itu, Di Tapi rumah, lamun Ustaz DP nya di hareudang teh. Ini di- Tetangga nu ada. di rumah gadang, di rumah gadang Rumah kan gadang. begitu, dari seng malah. Ngirit reon. Jadi dingin. Jadi dingin. Tidak misi dari teman-teman yang mau berwakaf untuk Iqra dengan metode Nun yang akan kita bagikan juga wakaf masjid bolehlah. Ya pokoknya mah DM aja Dudi Mutakin. Karena termasuk saat ini teh berlaku juga kan ada kemarin sudah banyak sejumlah permintaan bahkan di beberapa wilayah itu minta guru-gurunya diajarkan dengan metode ini. Jadi bila perlu dengan cara seperti itu jadi tidak mereka yang datang ke tempat kami biar kami yang datang ke sana untuk mengajarkan sejumlah guru untuk mengajarkan metode ini. Karena betul yang ditemukan oleh saya itu rata-rata barisan ngahafal. Tapi ketika ditah nulis bismillah wae teu bisa. Dan itu ternyata problem itu dirasakan oleh sejumlah teman-teman di daerah juga sama seperti itu. Jadi nggak cukup hanya dengan membaca, tapi juga dengan menulisnya. Gitu. Dan di program di Rumah Nun, salah satu manajemen menaungi metode Nun ini memfasilitasi untuk semacam TOT untuk para guru-guru dan juga untuk user sekaligus untuk TOTT term of reference. Suganda Om, TOT Om. TOR hari TOT naon? Lu tolalet. Bisi salah. Tapi Ustaz misalkan nih ya. ya Ada orang yang beli ini. mohon. Kemudian dia langsung aja dia nulis itu tanpa harus dia tutorial dulu. Mohon, tenan naon. Tenan naon. Desa Wios. Desa Desa Wios. Siap. Desa Wios. Nah, kenapa harus ada TOT? Lebih kepada apa semacam
tadi Ustaz nilai-nilai pemaknaan dan segala Oke. macamnya proses-proses Iya. itu yang kemudian kadang-kadang ditemukan di wilayah itu diajar ke buku ieu teh anggeus diajar ke buku ieu anggeus hancana teh anggeus ti nol deui. Nah, jika dengan TOT dengan efektivitas yang tadi, efektivitas dengan kemudian pola penyampaian ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri gitu. Karena generasi hari ini sudah semakin paperless Ustaz masalah nama. Geus akhirna teh nepikeun ka nu tadi teh tulisannya ceker hayam kabeh gitu. Dek budak SMP, budak SMA sedikit dari mereka yang tulisanna aralus enak. Padahal dalam Al-Qur'an juga kan disebutkan bahwa Quran dia tulis di atas kertas ya. Artinya kertas tidak akan pernah hilang. Mushaf. Tidak akan pernah hilang kertas itu. Jadi tetap jangan tinggalkan kertas meskipun kita sudah bisa menulis di atas LCD. Ya. Ya, itu. Ya kebiasaan-kebiasaan itu karena kan secara psikologis dan motorik itu kan melatih tangan kita. Iya. Denyut nadi kita itu ada di sana Ustaz. Ada di ngebangun nilai-nilai motorik. Nah, jadi pendekatan-pendekatan baik bagi para guru ini akan diteotkan dan kemudian untuk mereka yang mau menggunakan secara langsung mangga bahkan insya Allah nanti ongoing kita akan membuat semacam buku video-video mengajarkan itu bisa di tutorialnya secara gratis gitu. Seperti itu. Oh, kembali ke yang tadi nih, Ustaz. Nasihat-nasihat nih bagi Iya, buat kita semua. Kita Kita nih. semua kan jadi tim ini. Artinya berhenti berdebat. Masih banyak pekerjaan yang belum tereksekusi karena visi misi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Saya katakan berhenti berdebat. Ternyata masih banyak hal yang harus kita sentuh yang tidak banyak orang sentuh. Pola ini bukan serta-merta ujug-ujug hasil daripada kan Sejumlah ini masalah. kan itu. Dan saya pernah dapatkan di segmen yang lain saya safar naik motor hinggap di satu masjid. Aya anjing di jerona nu ngajagan anak Kristen, saya nyolokkeun ampli karena merasa Abdul amal gitunya jatuh tempo untuk sholat. Saya dimarahin, nu cinganana kendeng sampean. Hari Rebo kok adan. Jadi Jumahan unggul nyambung meureun jeung ieu. seminggu sekali. Betul. Nah ini fenomena akhir zaman saya tulen akhir bulan. Aing rek tahajud nyaho. Nah, yang saya rewas umat Islam di tengah kota. Nah itu aya fikih anyar. Duha nama kayak kunut ternyata sholat subuh kaberangan. Jadi kan ketimpangan gitu nya. Aya spionan tuh Bahkan kan. ada temuan yang lain Ustaz dari fenomena teman-teman yang suka ngebagiin Al-Qur'an itu. Jadi problem yang lainnya bukan saja sebagian orang atau saudara kita tidak bisa membaca. Yes. Tapi ada gara-gara keterbatasan alat baca. Oke. Gitu. Nah, akhirnya Problem natanya. ya kacamata di antara akhirnya ya alhamdulillah Sepaket akhirnya. sepaket saya alhamdulillah Saritem dipercaya. kemarin lah. Nah, Salah Saritem itu satunya. contoh konkretnya saya bikin program dengan teman-teman Yayasan Mata Nusantara. Jadi kegiatan mereka itu tidak hanya sekadar membagikan Al-Qur'an Ustaz, tapi dipariksa deui matana nepikeun ka dibagi kacamatana rek anu plus rek dimin dibagi ke semua free. Nyambung. Dan insya Allah nanti program ini yang Yayasan Mata Nusantara Jadi jaralas yang ningali jelema teh. nu goreng nu kaset teh kanyahoan gitu. Yang udah lu goreng di kasep. Bahkan aura bisa ketemu tuh, aura kasih, aura kasbon. karena lagi-lagi saya mengapresiasi teman-teman apapun dengan gerakan kreatifnya di Bandung itu ya, barudak Trabas anu tadi dengan sekolah rodokan hungkul akhirnya menambahkan nilai kegiatannya dengan membagikan Al-Qur'an itu udah keren. Benar. Sepakat. Tapi kan tetap butuh dievaluasi. Iya, Dan ternyata iya. evaluasinya itu yang saya temukan di antaranya. Oh, ternyata ada yang belum bisa bacanya. Berarti harus ada butuh buku panduan untuk bagaimana Panduan bisa atau jelas, membaca. ini. Terus kemudian oh ternyata bisa membaca tapi tidak bisa nulis. Oh, berarti itu jawabannya. Terus kemudian Termasuk ternyata guruna bisa oge. bisa baca tapi tegas dekat ciri. Geus dekat ciri. Kacamata. Dan ini satu gerakan yang sama teman-teman Yayasan Mata Nusantara itu sepaket tidak hanya sekadar ngajarkeun maca, ngajarkeun Quran tapi oge jeung ngabagikeun kacamatana jeung pemeriksaanana. Kenapa? Karena untuk urusan pemeriksaan kacamata atau mata ini hanya ada di wilayah kota. Silahkan periksa. Ada nggak optik di wilayah pedesaan? Ada optik. Beli kacamata berhadiah SPG. Di mana eta Sat? Di mana? Sherlock Sat. Karena problem mata itu masih dominan di kota, Ustaz. Oke. Silahkan temui di wilayah-wilayah pedalaman, kabupaten, kota ada berapa titik yang punya optik. Data kesehatan puskesmas saja nggak punya data kesehatan kacamata mata nggak punya. Nah permasalahan ini saya temukan di lapangan Ustaz. Makanya kemudian penting kita bersinergi dengan segala kapasitas teman-teman profesi apapun untuk
kalau tagline-nya ada memberantas baca buta huruf Al-Qur'an hingga buta huruf menuliskan Al-Qur'an, ternyata bukan hanya sekadar urusan itu tapi urusan fisik atau tools juga harus kita periksa gitu. Betul. Bahkan saya waktu di daerah Cikelet itu ada kurang teh aki-aki songong-songong teh ngobrol teh kieu tan ke orang teh. Cuma yang geus dikaciri nu hiji geus teu nempo ieu geus beak ku katarak. Allahu Akbar. Jadi mun hoyong Ustaz abi teh penasaran hoyong ningali rarai Ustaz tapi ka kieu tah. Oh, di tempat-tempat teh anjing didong-dong. Udah mah dia enggak pakai alat juga Ustaz juga ke kacamata. Gini jadi pengennya itu benar-benar harus dekat gitu. Cicing. Lain. Urang rek nyingcet. Lain, Ustaz Dodi ge da pilih nyawa ge. Lain saya sok caluntak. Eta gitu. Jadi al-ibratu bi umumil lafzi lebih khusus sebab. Pelajaran itu bukan dari kekhususan sebab, tapi keumuman yang sedang terjadi, path of solutionnya tercipta nggak? Kita kan jadi path of problem, hanya menghakimi, tidak mengilhami, nyaman di zona nyaman, spiral itu kepedulian. Padahal masih banyak problem yang harus dieksekusi. Maka bagi-bagi tugas. Mun teu bisa ku pikiran, ku doa, mun teu bisa ku doa, ku Tenaga. biaya gitu. Ikhtiar kan sudah Ustadz pahami. Ikhtiar perbuatan rezeki masih bisa diskusi nih Iya, kejutan. Ustaz Fahmi udah bikin, makanya orang tengah dorongnya. Ini dorong dong. Jadi persoalannya entong centang perenangnya. Maka temana niat sama tekad akad, visi misi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Dulu orang teh ingin senyaman kita bisa baca Quran. Da ieu gara-gara naon ieu nepi ka jelema marales nulis teh mi. Gara-gara warung Tegal. Tidinya bijana touchscreen. Dikembangkan ku Jepang jadi Memang harus dengan toolsnya. Mungkin problemnya mata ya. setuju. Seperti istri sudah tidak mau menyentuh suami, lihat toolsnya. Ya. Hirup kene teh. Maksudnya menukun tools. Bukan masalah hirup. Apakah suaminya memberikan daya tarik apa enggak gitu kan? Ari suami ingin istri melayani dirinya, bari dirinya tidak memberikan daya tarik kepada istrinya, kuciwalah. Kucu. Pas Noel naon ritual toel hareudang, padahal bukan hareudang urusannya. Lu tuh kagak menarik, tahu enggak? Yes. Nah, gitu. Jadi ada toolsnya yang harus diperbaiki. Dan ini menarik, Ustaz. Menarik. Bukan hanya untuk kalangan yang jadi target Ustadz Fahmi dan all crew. Bandung juga perlu ini sebetulnya. Karena semua sudah terjebak dengan LCD, dengan touchscreen. Padahal mau dites sampai ada kasus, Ustaz. Saya mau transaksi di bank saja, pulpen teh geus eueuh, nginjem pulpen karena ngantrinya. Geus teu baroga, geus teu marawa. Kan ini menebak lalu terjebak, tersiksa karena terpaksa, keputusan jadi keputusasaan coba. Ya, materai mah bisa kuciduk. Tapi kan mun tanda tangan mah harus ori. Si naon signatur mah. Iya. Karena kumaha signatur kada nyokot rokok signatur. Udut, Dan mudah-mudahan Ustaz ada ya calon bupati, gubernur, wali Amin, kota yang amin. beli ini untuk dibagiin daripada ngebagiin duit yang insya Allah habis ya oleh mereka itu. Sepakat mi Kalau deketan mau- caleg mi tah. Iya, bukan calegnya udah beres. Oh, Cabu. Cakada. Cakadua. Cakada kuya, Kepala cakada nganyet. Calon kepala daerah Oh, gitu. sukan teh sakadang. Da problem cakada mah beda jeung pil KB. Hah. Pil KB mah mun poho sok jadi, cakada mah mun jadi sok paroho. Bahkan mau dibikin sok dicarokotan. Nah, meskipun kalau sudah jadi lupa paling tidak ada ikro yang nempel lah jadi pahala gitu Iya. kan. Kan gini, kalau Ustadz Fahmi jadi calon kepala daerah terus nyogok ya dengan Kuawi. money laundry. Maksudnya kuawi disogok. Non Money politik. money politik. Terus terjadi kan tetap dosa nama. Iya kan? Supaya tong jadi dosa mending nu kieu nya. Teu jadi ge jadi Jadi pahala Jadi benar. jariah. Jadi jariah. Kan memang rada teu ridho urang yang ngasih. Hanya memang ini jauh lebih baik. Problem deui wae. Tapi lebih baik gitu daripada. Kalau saya melihat metode ini, saya teringat sebuah kisah kakek-kakek yang sudah senja menanam palawija. Lalu anaknya, cucunya, entah cicitnya komen, kakek kenapa di usia senja kakek masih nanam itu? Jawabannya brilian banget. Karena jagung yang kakek makan kemarin pun bukan tanaman kakek. Kalaupun kakek menanam besok wafat, anak cucu kakek lah yang bisa menikmati. Saya curiga dengan ikro metode nun ini umur Fahmi tak lama lagi. Sehingga terus berjariah dia dengan pola-pola dan konsepnya.
sepakat. Cuma dari Ustaz. sudut pandang yang lain ya. Nah, kurang mah ada orang berkarya teh. Tapi dah ya bener nah Israel mah tara bebejatan. Tara janjian. Tara janjian. Nyawa di Nggak geruan tahu, we. nggak tahu di antara kita berempat siapa yang jadi favorit betul untuk Israel. Ya, Israel sepertinya ngefans sekali ke Ustaz Devi teh. Enggak lah teh dah yang naon ya. Masalah. Masalah. Kumaha Tan maksudna teh? Bisa ngefans pisan gitu karena ngefans jadi dipusti-pusti ulah kecokot rame ya kan itu. Kamari ge sumping teh mana mah rewae. Jadi ada kesalahan besar dari Ustaz Dudi itu. Apa tuh? Niatna tuh kan kieu ngariung jeung nu ngarora, ngarah teu disebut kolot. Ya. Dia lupa kalau dia belajar pada Ibrahim alaihissalam Kumaha ketika diutus malaikat dengan rupawan, akhirnya Ibrahim terlena untuk tetap hidup di dunia. Jero. Tapi ketika diutus Israel dalam bentuk yang sangat buruk rupa, akhirnya Ibrahim lupa pada dunia, ingin segera kembali kepada Sang Maha Perindu. Tadi salah gaul sadudik teh. Jadi betah di dia. Jero. Salah gaul. ngarenek. Kunaon bagaulna jeung aki-aki lamun geus leboh aki-aki unggul, aing geus teu betah aki-aki unggul kabeh, mending kena panggil jeung alo kitu. Semangat wae. Wah, Ustaz, kalau saya pengen ketemu dengan Allahnya gara-gara tebetah itu dosa juga. Oh nyep omongan. Jadi lebih baik saya bertemu dengan Allah teu dihaja dan Allah menemui saya padahal saya sedang betah-betahnya. Kita juga sekarang sedang bertemu dengan Allah. Nah, itu sedang Dengan cara dengan taklim. ini ciptaan-ciptaan Allah. Macam-macam ningali Mang Andi orang teh asa ningali saha Mikail. Benar. Kieu-kieu ge buatan Allah lain buatan Cina tan kade. Betul. Kade. Andi Ugeng. Allahu Akbar. Ini Ustaz ini luar biasa ini perjalanan dari Ustaz teh kita serasa dibawa bahnya. Maksudnya kadang-kadang Ustaz sok naonnya kadang-kadang merenung gitu Pami ngobrol dengan teman-teman yang hari ini berjuang di ranah di mana urang mah di kadang-kadangnya dibilang balik kadang-kadang di Bandung kan aya undangan taklim ngaji acan dahareun geus disayogikeun Kurang bersyukur. betul kemudian can balikna teh aya kadeuh aya kanyaan kan Ada hal yang saya perlu sampaikan Ustaz ya, ketika orang-orang hari ini bersikap underestimate dengan buku misalkan ya. Dia mau pengen tukang toko buku ya di dia. Ya si Mas. Sebagian orang sudah underestimate dengan buku, artinya kemudian dengan sangat mudah mereka mengatakan, wah orang Indonesia mah kadar bacana rendah dan seterusnya. Saya tidak percaya itu sepenuhnya. Dan yang menarik ketika saya bikin perpustakaan di wilayah OEKAM di NTT, itu justru ada beberapa saudara kita yang bersyahadat kemudian itu gara-gara baca buku itu, baca buku gitu, baca buku. Nah, artinya wilayah-wilayah itu masih wilayah-wilayah yang sangat terbuka. Jadi saya pikir penting ada gerakan, makanya kemudian saya dengan tukang filsafat keliling itu sengaja menebar sejumlah buku apapun itu, bahkan di beberapa daerah di pedalaman Jawa Barat itu mintana lobana naon Ustaz? Khutbah Jumat justru. Karena kenapa? Karena kebiasaannya kan dibacakan. Jadi orang salah dan sadar bukuna eta kene. Oh, sugan teh unggal poe khutbah Jumat. Tong rajin teuing tuh. Tong rajin teuing sambil ngucap kali we. jadi buku itu diulang deui Iya, diulang deh. Akhirnya ketika saya datang ke sana, Ustaz mun bisa mah rada variatif lah buku khutbah Jumatna gitu. Ya alhamdulillah ada, saya berikan, bahkan saya bikin ke tukang elap, tad bisi riba nyokot nama titipkeun we gratis kabeh, nu penting mah bawa buku-buku. Nah, saya ketika masuk ke wilayah pedalaman seperti itu jadi semakin optimis justru. benar Dan Masih saya kena juga ayah. curiga Masih kena ayah. Indonesia tingkat kesadaran membacanya rendah. Siapa yang bicara? Ya. Saya curiga. Indonesia Saheula nu ngomong. itu saha nu ngomongna. Indonesia teh hebat geus cek sasa model gini. Setan hebat teu? Cik, Hebat. jawab. Setan hebat teu? Hebat. Menurut saya makhluk pangcilepeungna sadunya. Setan makhluk pangcilepeungna sadunya. Allah aya disuruh sama Allah teu nurut edun teu? Belegug teu. Tapi aya teu pendukung setan. Aya saha nu nyebut setan hebat. aduh Nyang paling geus makhluk paling ngelawan. Makhluk untuk Ustaz mau menyebutkan makhluk pang belegugna sadunya kan. Terus aya teu makhluk yang lebih belegug dari setan. Kan lo tadi pemuja setan yang belegug dan setan. yang nutur setan. Udah jelas setan belegug dituturkan Cilepeung teu? Nah itu. Dan sekarang di kita ada
cerita Indonesia teh kurang bagus membacanya. IQ orang Indonesia teh di bawah rata-rata kan sampai 78-nya. Indonesia secara general dan terlalu rendah. Dan itu saya dibuktikan saat ketika 2017 saya dengan teman-teman komunitas bikin angkot pintar di 38 unit angkot seluruh jurusan di Kota Bandung. Saya kapok asli eta naik angkot pintar, orang naik ka Kebun Kelapa tepina ke Cicaheum. Daripada baca buku. Nah, artinya gini, kalau dianggap buku itu nggak penting Ustaz, dalam seminggu buku itu hilang semua Ustaz. Artinya naon? Sarua jeung orang leungit HP hari takena leungit. Artinya apa? Buku itu dibutuhkan. Bahkan setiap kali saya ngerolling pindah ganti buku Ustaz, si tukang angkot, si kenek, si kemudian si calo itu minta jang budak saya, jang dulur saya. Artinya apa? Akses urusannya ini gitu. Jadi saya tidak percaya urusan itu. Buku masih mahal. Yes. Dieskeun aing Yes, gitu. Problemnya etanya. Yes, tapi kan merek pembalut. Nepi ka dinya wae. Pembalut luka. Eta mah merek nama anak. Aku sih yes. Pengajasan. Nah, artinya kan Bilal bin Rabah sekalipun sampai dia bisa bermutasi dari sebutan manusia sebagai hamba sahaya, dia terbukakan jiwanya dengan Iqra. Terbebaskan dari itu semua. Artinya perjuangan dakwah kita dengan untuk membukakan cakrawala dengan buku dengan apapun itu yang diminta oleh Buya Hamka ketika di penjara. Sepanjang aku masih bisa membaca, aku masih hidup di alam lepas. Membaca. Karena itu disebut jendela dunia itu buku. Sekarang mah Windows. HP. Terusan nasihat lah. Intel Kita pensiun. semua ya, penutup. Saya penutup yang panjang lebih keadaan awal. Rasul bersabda, ini bagian daripada percik pajo yang tercecer tapi perlu disambungkan kembali ya. Malam tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Daun tidak pernah memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Dudi tidak pernah cerita tentang tampan dirinya. Karena jalak Bali pun belum tentu Hindu, burung gereja pun belum tentu Nasrani. Ini sebetulnya ladang amal dari Allah. Makanya berhenti berdebat. Karena Rasul pernah bersabda Ustaz, sayati 'alan nas zamanun, akan datang satu masa di mana masa itu layabqa minal Islam ila ismuhu, tidak ada Islam lagi kecuali nama. Dan itu nyaris dirasakan sekarang Hari ini. layabqa minal Quran ila rasmuhu, kecuali tulisannya saja. Tulisan mah balatak dibaca teu, dipaham teu, diartikeun teu, diamalkeun teu, ikhlas teu. Itu kan yang disebut mahjura dalam Al-Furqan tuh. Ini qaumi Rabbi ini qaumi tahadu hadzal Qur'ana mahjura. Polanya bertahap, aya teu dibaca, loba nu maca, loba nu henteu. Aya nu maca tapi teu jeung artina, aya nu jeung artina tapi teu paham, sehingga tidak diamalkan tidak ikhlas, berkepentingan semua. Maka kenapa kalau mau baca Quran itu harus ta'awudz. Padahal kebaikan, harus berlindung dari setan. Tadi bicara setan rame pisan nu duaan. Aya pagawean nu dipika geuleuh ku Allah, dipika benci ku setan, nyata merkosa anak setan. Ya mah pengacarana nya. Jadi fa idza quri'al Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Mungkin ini kasusnya. Karena kita kurang melindung daripada ketika hendak membaca, ya akhirnya Rasul setelah sholat istighfar. Banyak yang terjebak ke wilayah sahun, lalai kita. Jangan nyalakan Kristianisasi lah. Mereka gerakannya lebih edun. Contoh satu, ketika Jumat Berkah ke Polres Cimahi karena ada akses. Gereja kue aperna hapus lebih dominanti kantin rai nu karek terus karena ditoel. Ini kan problem Ustaz. Gozul fikri, perang pemikiran. Makanya berhenti berdebat. Karena banyak hal-hal dan segmen-segmen yang tidak kita sentuh. Dan pada saat debat ada keterbukaan berpikir yang membuat orang mudah masuk ya. Setuju. Maka 3 yang baru saya temu Ustaz tentang ayun khairun nas. Siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Yang pertama terkait dengan tema kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tindak lanjuti. Ayun khairun nas ya Rasulullah, di riwayat yang lain. Khairun nas anfa'um linnas, nu hits diurang. Tak ieu keur bekal nu terakhir. Ayun khairun nas ya Rasulullah man tola umruhu wa sunamaluhu. Saya teringat saya pernah ke Jogja, ke laboratorium Ustaz.
percetakannya melalui Mas Peri tuh, Peri Jogja. Percetak gambar aki-aki pencipta metode Iqra Iya. itu muncul setelah metode alip-alipan dulu. Kita bisa di alip-alipan dulu. betul. A B T C alip B T C ngarit mau BHC geningannya. Nya BTC ge di demo da wa alif. Tapi itu percepatan. Ini BTC-nya. Itu percepatan, muncullah Iqra lebih mempermudah. Semoga ini pun menindaklanjuti tongkat estafeta kemudahan orang beriman terhadap Quran. Karena memang berat. Saya dengan Allahu yarham Ustaz Usman. Ustaz nu sebut Lailatul Qadar khairum min alfi syahatin kumaha teh? 1 menit 1 detik bersama Quran di malam-malammu itu lebih baik daripada 1000 bulan tanpa membaca, tanpa belajar Quran. Maka ini sebetulnya peluang jalan untuk kita tindak lanjuti dengan sikap. Dan jariahnya luar biasa. Satu huruf itu 10 kebaikan. Capek mana ngopalkeun Quran? Qaf, geus metode one day one ayat. Nun 30 hari 30 ayat. Al-Baqarah itu 285 ayat. Setahun 365 ayat. Di At-Tahajud itu polana one day one ayat nih. Jadi setahun teh Al-Baqarah molotok jeung artina barudak teh. Otomatis bisa ngimaman mabit tahajud dengan berganti pola. Capek mana ngapalkeun Qaf, Sin, Nun, Alif, Lam, Mim. Eje ngapalkeun ya. Kini ku sadar kop sabaraha kali kopna tah. Anjir maot keur kikituan tah ambulana ge teteo da maotna keur tiktokan. Nah, maka kenapa kudu tahu teh kadinya gitu. Ditinggal itu lain tapak ngaji, tapak jumba we pabalut. Nah kan min asari yang Allah lihat bekasnya. Jadi kenapa kama barok ta'ala Ibrahim itu abadi dalam sholawat Ibrahimnya dalam sholat. Keluarga ini punya 3 aset yang tak terputus. Ilman nafi'an, manasik. Sodaqotun jariyatun, jam-jam. Wawalidun solihun yad'ulahu, kurban. Kurang geus naon tinu-tilu nu ceuk Allah mun maot moal pegat ama putus kecuali 3. Urang geus boga mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ngantong hitungan lah. Geus we tebar we. Da luak ge ngising nama kopi. Bising barudak kakurangan gawe nyeun UMKM kopi ucing. Sangu galokeun jeung kopi bere pinang tongko, make gedang ame mencret ucingna. Asaana lah Ustaz Dudi. Insyaallah haseum teh aing mah tak teu ditindak lanjut ge. Nah, ini dengan sahabat, efeknya. ya, luar biasa ya. Saya ingin menggarisbawahi tadi Siap. bahwa Ustadz menyatakan ini menjadi jariah luar biasa karena memang apa yang dijaga di semesta ini oleh Allah. Innalahu lahafidun. Al-Quran yang dijaga. Tapi Quran itu bukan dijaga di benak-benak orang. Iya. Tidak, dijaganya di perpustakaan mungkin. Allah menjaga Mekah tidak? Tidak. Allah menjanjikan menjaga Madinah? Tidak. Allah menjanjikan menjaga Aqsa? Tidak, kecuali dijaga oleh orang Mekah, oleh orang Madinah, oleh orang Aqsa kan itu. Oke. Suatu saat itu semua akan hilang. Mungkin hajinya tetap ada. Ya, tapi manusia yang berhajinya hatta tetap millatahum, ikut kepada yang ya lain. betul. Nanti suatu saat entah generasi siapa, mudah-mudahan anak cucu kita sampai akhir zaman tidak ada yang mengalami. Nanti ada suatu saat orang piknik ke Mekah. Piknik ke Mekah. Dan haji. Kemudian melihat-lihat haram. Bekas-bekas. Ya, nah ini dulu ada orang-orang gila nih muter-muter di sini. Orang-orang gila ini namanya Muslim dulu. Nah ini Hajar Aswad diciumin sama mereka tuh. Nah ini orang gila. Karena nggak dijamin, nggak dijamin tentang bahwa Ka'bah itu akan dijaga oleh Muslim. Nah sampai ada satu kitab suci yang ini orang-orang gila ini membacanya luar biasa setiap duduk di sini. Ayo kita lihat kitab. Nah Ustaz, ini namanya Ustaz Quran. yang ngomong tidak ada penghafal Injil, tidak ada penghafal Taurat, Jabur, tapi penghafal Quran di mana-mana Di sekarang. mana-mana ada. Mungkin suatu saat akan hilang penghafal itu. Yang ada Qurannya di perpustakaan. Nah ini Quran nih di perpustakaan. Kan gitu. Nih bahasanya bahasa Arab. Sekarang orang Saudi sendiri sebagian merasa bangga dengan bahasa Inggris. Iya. Kan bahaya itu. Baik. Bahaya pisan. Bahkan di pasar-pasar lebih bangga bahasa Sunda, bahasa Indonesia, karena banyak yang belanja di situ. Nah, jadi Kornesnya. ke Kornes. Jadi, nah aja ke Kornes. Ini kan di Kornes pakai bahasa Sahabat, ayo kurang umroh barengan kita ke Kornes. Amin. Itu. Jadi kondisinya Ustadz Fahmi terima kasih sudah memperkenalkan lagi regenerasi penghafal, pembaca dan penulis Al-Qur'an supaya Al-Qur'an tetap abadi ya. Karena memang ada efek sampingnya dari buku ini, Ustaz. Apa itu? Dari yang sudah dipraktekkan ke teman-teman itu, setelah selesai belajar membaca dan menulis di sini, itu kelanjutannya dia melanjutkan menulis mushaf. Masya Allah.
mereka teh Setelah beres ini, si bapak-bapak ini teh enggak, ini mah audien. Murid yang menggunakan metode ini setelah beres diajar aku ieu nulis nanti nuluy karena nulis mushaf. jadi habit ya. Jadi habit. Jadi habit. Jadi habit. Insyaallah. Itu efek sampingnya. Persis ketika saya baca buku Rendra puisi, ayo terus jadi resep baca puisi, nulis puisi. Sama mungkin dia ke Quran juga. Tapi puisinya jadi lain-lain. Awan tidak pernah berkata dirinya putih. Gunung tidak bisa. Dan kemarin teh. Ini nama Ustaz, saya hidung-hidung aja lemah keluar nama bodas. Aya didikin di sini semua manis di sini. Semua manis. Percaya mah. Ngan aya nu manisna gula bodas, aya gula kawung. Kayak gula biang teh. Allahu Akbar. Closing aja. Satu waktu pernah bercerita kiai kami di kampung itu bercerita. Kiai bilang, Cemana kamu ngomong-ngomong kampung? Kampung mana itu? orang Medan lah bang. Perudak cenah, mohon kiai. Da bulan teh nu diciptakeun ku Allah teh 12 bulan teh KBG saruan. Tapi naha Ramadan bet jadi bulan mulia. Diam santri. Terus da nabi teh ti zaman Nabi Adam geus dibikin ka baginda Rasul teh cenah sadayana ge manusia pilihan. Tapi pertanyaannya kenapa Rasulullah yang pada akhirnya paling dicintai oleh Allah dan nabi yang paling mulia? Semua santri diam. Jawabannya ternyata satu. Ketika di Ramadan diturunkan Al-Qur'an, maka Ramadan pun jadi mulia dan penuh keberkahan. Ketika di tangan baginda Rasul diturunkan mukjizat berupa Al-Qur'an, maka jadi rahmatan lil alamin, bukan cuma Al-Qur'annya, baginda Rasulnya pun rahmatan lil alamin. Maka ada pesan waktu dari kiai, lamun marane hayang hirup mulia di sisi Allah, di hadapan makhluk Al-Qur'an. Baca Quran, fahami Quran. Kulit wae mungkus Quran mah dicari uman, tapi kulit gaun yang bruk ditareungeulan. Aslina ulah salah gaul. Makanya terus belajar. Jadi mudah-mudahan malam hari ini Kalau cicing orang yang serikan bedug. Salah gaul ya. Kalau jeung senah ditarencakan mah. direncanakan itu. Ini malam ini hatur nuhun pisan Ustaz Sami-sami Evi, ini luar luar biasa. biasa. Dan Ustaz terus Fahmi, belajar. Abah Dudi ini dari kita banyak belajar dari Ustaz Fahmi terkhusus, termasuk mungkin Ustaz nih kalau ada teman-teman di sini yang ingin mendedikasikan dirinya datang ke pelosok untuk kemudian mengajar, Sok, gabung. bisalahnya Gabung. insyaallah. Ya mudah-mudahan nanti difasilitasi. Ya insya Allah ada yang berminat mengajarkan, belajar dululah dari timnya Ustadz Fahmi dan Betul. insya Ya, Allah tewatena tadi kan. teman-teman Jadi yang akan berwakaf untuk ini nanti boleh dititip sama saya, nanti semua bukunya ada di saya dan siapa pun mau mengajar membawa buku itu dari saya. Betul. Ya. Ya. Kenapa Ustadz mun itu gratis? Maneh terek yang sarakeun Ustadz Fahmi. Henteu san, kudu mah san. Emang surga kayak orang jero. Emang surga gratis teh Bisa. kan gitu ya. Gencer-gencer. Sama tukang kayu. Emang ini mancing-mancing wae. Bisa pertanyaannya hari di surga ya kursi pamit aya abdi nu ngadamel. Yang proposal kursi. Cegi izin saya jadi Siap, ingat siap. satu doa di zikir pagi. Siap, Allahumma inni siap. as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya lihat tafsirnya itu satu kata. Ilman nafi'an Quran, wa rizqan thayyiban Quran, wa amalan mutaqabbalan Quran. Jadi Quran adalah segala-galanya. Kalau Google ditanya ngejawab semaunya, komauh kuotaan mah. Tapi Quran apapun masalahnya fas'alu ala dikri, dia jawab semuanya. Betul. Bahkan kan ada kisah ini ya Ustaz, kalau tidak salah itu kata siapa Utsman bin Affan itu. Kalaulah kalian kehilangan tali pelana kuda yang hilang, kemudian kalian cari dalam Al-Qur'an, maka kalian akan menemukannya. Ya, betapa luar biasa Al-Qur'an. Cuma hari ini ya nyata beren termasuk saya ngagugulung teh nu dibaca. Ya karena lossnya pada aspek penghayatan pada mempelajari Al-Quran, efeknya adalah sudah tidak lagi menyikapi Al-Quran itu sebagai mukjizat, Betul. sudah tidak lagi menyikapi Al-Quran itu sebagai solusi, berhenti hanya sekadar urusan Bacaan. ritual tradisi Ritual bacaan tradisi saja. baca. Wajib betul. membaca gitu ya. Ya. Jadi sekarang pada teman-teman semua nikmati Quran. Nikmati Nikmati. Quran sampai kita bisa menemukan betapa nikmat dan nyamannya, nikmatnya, asiknya baca Quran. Jadi sonodoi karena Quran teh. Ya. Wah, henteu kudu merencap nikmat weh. Dan saya mungkin sampai nangis pada kondisi tertentu ya, nangis sampai saya di mobil saat sudah tidak ada lagi musik. Sudah murotal saja Quran sampai saya hafal eta teh Al-Baqarah.
Masya Eta teh Ali Imran Keakraban, apa? Tapi teu apa lah eta mah. Tah eta teh Al-Baqarah. Repetisi, Itu pengulangan, repetition. Itu luar biasa itu. Tapi ketika ada orang yang membaca, mengucapkan kalimat itu saya langsung tahu. Merekam, Dika. betul. Jadi Habit. kenapa tidak ya? Di handphone kita juga delete semua lagu ya. Semua lagu delete ganti murotal Quran saja. Masya Allah. Ya. Non. Benar ya mah. Mulai cuman aing dionang ku eta. Iya si Bapak iya ketua Kostrad ya. Komunitas Ade Astrid. Ini dionang itu kan tong dihapus, kayak geus beres onangannya. Tapi memang Ustaz, tadi saya punya anekdot, kalau sudah jadi habit, sepoek-poeknya kita ombe dinu poek mau akan nu beungeut. Da kadinya nya. Sapoek-poekna dahar dinu dahar mau akan nu panon. Artinya kalau Quran sudah, maka Aisyah ditanya, bagaimana sikap Rasul? Hulukul Quran. Mun bisa mah teu ngomong tapi orang bisa nyimpulkeun bahwasannya nu tadi teh asal loadingna teh oh iya ayat ieu, surat ieu. Jadi karena keakraban. Maka tak kenal maka tak tanya gitu lah. Iya, takabur gunung dikejar ya. Siap. Hatur nuhun pisan ya kasadayana Mantap. sekali deui. Mudah-mudahan ini jadi jadi malam di mana di sebagian malam kita Allah curah-curahkan berkahnya, ya rahmatnya serta magfirahnya. Kudu Lailatul Qadar wae menurutnya. Betul. Ini. Betul. Termasuk malam hari ini. Ustadz Fahmi mudah-mudahan ieu janten amal soleh untuk Ustadz ya. Jadi keberlangsungan karena sabda baginda Rasul itu ada yang luar biasa sampai detik ini, al ulama'u warasatul anbiya. Ketika baginda Rasul pun mewaris yang namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah, salah satunya ini. Ustadz Fahmi hari ini sedang membumikan Al-Qur'an dengan metode nun. Ya, dan di situ tadi wah luar biasa cerita beliau sangat banyak sekali dan ini bagi netizen semua tadi kalau ada yang ingin berkontribusi di dalamnya bisa langsung ke Abah Dudi ya, ke Abah Dudi. Termasuk yang tadi saja dibuka juga yang musola tadi itu ya. Insyaallah. Di apa tadi itu? Cipta Rasa ya. Ya motivasi nama kieu sing ini. Oh gelar alam, digelar alam. Motivasi nama kieu. Eueuh nu miskin gara-gara babagi, eueuh nu manarat gara-gara sedekah. Kunaon nu donor darah sehat. Karena dibere getih anyar. Nah, ibu-ibu netizen yang ingin rumah tangganya sehat, donorkanlah suami Anda. Yang maksudnya ngilu ngajar gitu. Hatur nuhun kasadayana ya teman-teman. Bunga ya. Hatur nuhun. Insyaallah sanes waktos urang tepang deui, sanes waktos kita berjumpa lagi di acara HDCI featuring Dan Saparo. geus karek setengah 11 tan. Mana? Kene tan. Woi, Berang kene tan. asa terekolot mah dia. Susah 11 deui. WIB waktu iraha bae. Hatur nuhun kasadayana insyaallah ka dipendakeun ku Allah Subhanahu wa taala di waktos anu maneh nya saban ba'da asyar insyaallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.